Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Saputri Dewi dengan NIM 241060600119. Saya dari Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai library Pandas di sistem pemesanan tiket kereta yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu, Pandas sendiri itu merupakan library yang bersifat open source dan berlisensi BSD yang digunakan untuk memanipulasi atau analisis data secara efisien. Nah, di sini tentang program saya, yang pertama, import pandas ASPD. Nah, import pandas ini untuk mengaktifkan library pandasnya. ASPD itu jadi PD ya. Jadi PD itu kayak di sini, nah ini kan ada PD data frame, berarti pandas data frame seperti itu. Kemudian ada import random karena saya menggunakan random. Kemudian import datetime itu karena saya menggunakan tanggal, jadi harus ada datamenya. Nah, import OpenPyXL itu untuk membaca atau menuliskan data Excel. Oke, kemudian sini def sapa underscore penumpang dalam kurung nama, print halo nama, kemudian print selamat datang di sistem pemesanan tiket kereta. Halo nama ini untuk memanggil siapa penumpang nanti, di bawah sini saya memanggil Dev ini. Kemudian Dev perhitungan jarak yaitu kota asal dengan kota tujuan. Jika kota asal kota tujuan sama dengan Solo dan Surabaya, maka jaraknya itu 258, begitu pula seterusnya sampai kota asal dan kota tujuannya itu Surabaya dan Solo. Kemudian di sini ada Dev pilih fasilitas atau kelas. Nah, jika kelasnya itu ekonomi, maka mendapatkan air mineral. Dan jika kelasnya itu bisnis, maka dia mendapatkan cookies dan kopi kenangan. Kemudian jika kelasnya itu eksekutif, maka dia mendapatkan makanan berat dan juga selimut. Kalau else, itu dia akan mendapatkan kursi. Nah, di sini ada dev cetak tiket, yaitu untuk nama penumpang, tanggal pemberangkatan, kota asal, kota tujuan, jarak tempuh, dan juga kelas. Kemudian untuk biaya tiap kilometernya itu jarak tempuh dikalikan dengan 1000, berarti 1 kilometernya itu dikalikan dengan 1000. Kemudian fasilitas sama dengan pilih fasilitas atau kelas, dot capitalize. Kapitalis ini digunakan untuk membaca huruf kapital di depan, di awal kata, seperti itu. Kemudian jika kelasnya itu sama dengan ekonomi, maka tarifnya itu 1. Jika kelasnya itu bisnis, maka tarifnya itu 1,5. Jika kelasnya itu eksekutif, maka tarifnya itu 2. Jika program ini gagal, maka tarifnya itu akan dikalikan 1. Bukan gagal sih, lebih ke kayak jika program ini itu kalian memasukinya kelasnya tidak ada di sini, maka dia punya itu 1 tarifnya. Kemudian untuk total biayanya itu integer, biaya tiap kilometer dikalikan dengan tarifnya. Nah, di sini saya memakai dictionary, cetak tiket, nama penumpang, siapa, tanggal pemberangkatan siapa, kota asalnya siapa, kota tujuannya siapa, jarak perjalanan, kelas, fasilitas, harga tiket. Nah, kemudian di sini uh, racun cetak tiket ini digunakan supaya uh, dia mengeluarkan fungsi dari dev ini. Jadi dia masih bisa terbaca oleh bawah-bawahnya. Yaitu kemudian print sistem pemesanan tiket kereta ini udah masuk ke dalam program yang utama. Dan di sini saya daftar kota dalam list Solo, Surabaya, Bogor. Kelas tiket, ekonomi, bisnis, eksekutif. Kemudian nama depan sama dengan Ahmad, Budi, Citra, Dewi, Eko, Ferry, Gita, Joko, Rina, Taufik. Kemudian nama belakangnya Santoso, Wijaya, Kusuma, Lestari, Putra, Nugroho. Nah, untuk daftar tanggalnya itu sama dengan date time now, berarti tanggal untuk hari ini, semisal sekarang tanggal 16. Kemudian time delta, days sama dengan 1. Ini digunakan untuk penambahan hari selanjutnya. Kan di sini saya menggunakan perulangan for i in range 1,11. Dan jadi 1,10 kan keluarnya nantinya. Nah, days ini untuk misal days pertama. Itu nanti hari ini ditambah dengan days pertama. Jadinya dimulai dari tanggal 17, 18, 19 gitu dan seterusnya. Untuk string time ini untuk tahun, bulan, dan juga hari. Kemudian data underscore semua underscore 3 sama dengan list ini untuk menyimpan keseluruhan data.
Di sini saya menggunakan perulangan lagi for k in range 1,101. Untuk penumpangnya itu 100. Nama penumpang sama dengan F random choice. Nah, ini random choice ini digunakan untuk menginput nama-nama random. Jadi kayak misal Ahmad Wijaya, Budi Lestari gitu. Jadi dia akan random. Kemudian random choice nama belakang di sini. Kemudian di tiket di dalam K. Ini untuk apa? Pemanggilannya itu. Kemudian di sini tanggal pemberangkatan, random choice di daftar tanggal. Kemudian ada kota asal, random choice, daftar kota, kota tujuan, random choice. K for K, K itu harus di dalam daftar kota dan juga K itu tidak boleh dari kota asal. Jadi kan di sini tuh kota tujuan itu, kota tujuan tidak boleh sama dengan kota asal seperti itu. Kemudian kelas ini menggunakan boolean. Kemudian kelas sama dengan random choice kelas tiket, jarak tempuh perhitungan jarak kota asal kota tujuan, kemudian tiket baru cetak tiket, nama penumpang, tanggal pemberangkatan, kota asal kota tujuan, jarak tempuh kelas. Nah, di sini ada jika tiket baru ini data semua tiket ini ditambahkan dengan tiket baru. Tiket barunya tuh ini. Oke, jika data semua tiket itu dijadikan data frame pada pandas. Nah, codingan ini digunakan untuk menyimpan data tersebut ke dalam Excel. Nah, di sini saya memberikan nama Excelnya itu data penumpang. With PD Excel, write data penumpang XLXX engine OpenPay XL as write df nih variabelnya to Excel, ke Excel menuliskan sheet name-nya itu nantinya data tiket untuk apa yang sheet 1, sheet 2 di bawah itu, kemudian indeksnya itu false. Nah, jika ini berhasil, maka dia print data berhasil diekspor. Jika percobaan dari ini itu gagal, maka dia akan muncul output gagal mengekspor data ke Excel. Nah, exception as a. Nah, ini gagal mengekspor data ke Excel dan dia akan gagal. Kemudian jika data semua tiket, DF sama dengan PD data frame, data semua tiket. Nah, ini untuk filter data penumpang. Saya di sini menggunakan filter dari kota asal dan juga kelasnya. Nah, di sini DF sama dengan pandas data frame, data semua tiket, sapa underscore penumpang. Ini untuk memanggil dev yang di awal tadi di sini. Kemudian daftar kota tersedia sama dengan df kota asal dot unique. Nah, daftar kota tersedia itu df data frame kota asal dari unique. Unique itu data yang bersifat unik atau tidak bisa diduplikat lagi gitu. Jadi dia cuma paten di situ. Misal Solo, Surabaya, Bogor. Nah, dia akan di Solo, Surabaya, Bogor saja, tidak berulang-ulang seperti Solo, Surabaya, Bogor, Bogor, Surabaya gitu. Sampai 100 gitu. Kemudian di sini ada print daftar kota asal dalam data kurung kurawal koma dot join. Nah, join ini digunakan untuk spasi. Misal daftar kotanya kan tadi ada nih Solo, Surabaya, Bogor. Nah, dia biar jadi spasi seperti ini. Oke, kemudian lanjut ke kota asal filternya, masukkan kota asalnya, capitalize itu sebagai tanda kapital di awal kata untuk pembacaannya maksudnya. Kemudian jika kota asal filter di dalam daftar kota tersedia. Nah, jadi kota asal filter itu di dalam daftar kota tersedia. Nah, DF filter asal, DF kota asal sama dengan kota asal filter. Kemudian, jadi kota asalnya itu harus sama dengan kota asal di filter. DF ini untuk data frame-nya. Data daftar kelas tersedia sama dengan DF filter asal kelas unik. Ini untuk filter kelasnya.
print kelas yang tersedia dari kota asal sama dengan tanda petik, koma, join daftar kelas tersedia. Kelas filter sama dengan input masukkan kelas yang ingin Anda cari, misal mau eksekutif, bisnis, atau ekonomi. Kemudian, jika kelas filternya itu di dalam daftar kelas tersedia, itu maka DF filter akhirnya sama dengan DF filter asal dalam kurung siku kelas sama dengan kelas filter. Seperti itu. Kemudian print hasil filter ditemukan, asal, kota asal filter, kelas filter, print total tiket yang ditemukan, len digunakan untuk jumlah data keseluruhan. Misal nanti filternya ada 10 baris. Nah, dia akan menjumlahkan jika kan itu ada 100. Nah, kemudian misalnya filternya ada 10. Nah, dia otomatis akan 10 baris gitu. Kemudian print detail data yang difilter berapa, print DF filter akhir. Nanti hasilnya ini akan di print di bawah ini. Kemudian try, kita coba print Excel filternya lagi. Sini saya menggunakan nama Excelnya itu masih tadi yang data penumpang, engine open Excel mode A. Mode A ini untuk penambahan atau append. If seats exit replace. Nah, jika apa? Kan misal di sini saya menginputkan Solo dengan kelasnya itu ekonomi. Nah, terus saya menginputkan lagi itu Solo dengan ekonomi. Nah, dia tidak akan menambahkan seat lagi gitu. Kecuali jika kalian menambahkan misal Bogor eksekutif. Nah, dia akan menambahkan seat baru lagi seperti itu. Jadi replace as write DF filter akhir to Excel write seat name filter dari kota asal dan juga kelasnya index false. Print data hasil filter berhasil diekspor. Jika gagal, maka gagal mengekspor data filter ke Excel. Print pemesanan tiket selesai dan selamat berpergian dan hati-hati di jalan. Oke, saya coba run file datanya. Nah, data berhasil diekspor. Itu yang tadi. Sistem pemesanan tiket kereta ini dia berarti berhasil diekspor di dalam Excel. Nah, halo pelanggan yang baik hati, tutup pemanggilan di sini. Daftar kota asal dalam datanya itu ada Surabaya, Bogor, dan Solo. Kita masukkan Surabaya saja. Kelas yang tersedia yaitu data bisnis filternya. Nah, di sini ada total tiket yang ditemukan itu 18 baris. Ini gunanya lain itu untuk menambahkan semuanya ini. Oke, maaf teman-teman, saya tadi lupa untuk menampilkan tampilan di Excel-nya. Nah, di sini sekarang pilih file, kemudian sini saya masukkan di folder Pemcom. Sini udah ada data Excel-nya, data penumpang. Oke, kita buka di sini. Nah, di sini ini untuk data tiket keseluruhan 100 orang tadi. Dan juga ini untuk filter dari kota asal Surabaya dan juga kelas bisnis. Oke, seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.